Oke. Kalau bicara tentang Assassin Jungle, ada Hayabusa, Lancelot. Kalau mau main ke tank jungle, Fredrin. Tukeran. Oh, Fanny? Wospo? Tapi uap, Bar. Enggak ya. Detektif Fredrin ya. Aku mendengarnya suara Bara. Makanya. Iya. Suara barat. Barat Ih, tadi. kenapa barat? Oh, tadi sebelahan. Kayaknya shadow picknya barat. Tapi langsung ke Fredrin terus di lock. Kayak gitu, Pak. Oke. Tapi untuk Kars akan menggunakan Arlot. Ini combo Fredrin Arlot lagi nih yang akan dibawa. Kimi udah nggak ada. Mau langsung ambil ke arah Varsha lagi kah? Varsha kayaknya Atau menarik. Valen? Oh, Valen. Kalau Oke. ngomongin Valentina buat sekarang kayaknya kecepatan gak sih tapi? Oke. Oh masih ada Cici ya? Ya, masih di Cici soalnya kan. Yap. Masih ada Cici. Di ketiganya mau langsung menuju ke arah Alice. Oke, Elisnya udah kelihatan di sini berarti pertanda kalau Arlotnya akan ketemu sama Elis. Cicinya yang bakal jadi gold laner. Apakah akan muncul satu hero lagi dari CV yang bisa memenangkan laning match-up-nya nanti? Brody gitu? Brody tadi udah keluar kan? Tapi kalah ya? Brody tadi kalah, kena Esmeralda kan? Oh iya benar. Oke dan Oh, langsung Lunox. Masuk akal. Karena ada tone effect, ada final stage juga. Jadi ya wajar kalau misalkan langsung memilih ke arah dari Lunox. Oke. Dan bending face yang kedua. Mau coba tutup ke arah hero-hero dari Time to go to the Amity show. Romnya. This is fun. Oh enggak, ternyata mid ya, Lilia. Hero-hero yang bisa megangin jalan kaki, Gatot kaca dari Afro juga udah ditutup. Opsinya kemana lagi nih kalau bicara tentang mid laner? Valen. Valen ya, untuk menutup potensi untuk bikin bingung dari Fredrinnya karena seperti kita tahu Valentina kalau misalkan dikasih Wishing Lantern Yap. itu bakal benar-benar bisa ngebonyokin Fredrin dan Wah, tapi bayangkan teman-teman. lihat respect Kingdom masih nyanyi-nyanyi Kingdom loh. masih bernyanyi untuk tim RRQ. Tadi kayak lagunya aku gak bilang bener gak sih itu? Iya, aku Oh, nggak iya. apa-apa. Aku rapopo. Aku rapopo. Hah? Ah, Oh, aku raplay. Oh, aku rapopo. Oh, liriknya begitu sekarang. It's okay wae katanya. It's okay aja. Iya, oke. Dari RRQ 2 pick terakhir mereka membawa ke arah Rom dan juga mid harusnya. Masih ada Varsha sebenarnya ya, walaupun agak terancam dengan hadirnya Arlot juga. Tapi ya, Novaria. Oh, bermain dengan range jauh ya. Nova dan juga Jauhead. Oke. Ini mau main coba lebih early lagi berarti ya. Karena Jauheadnya bisa ngebantuin juga nih. Yep. Biar Yushin dapetin farming yang lebih ideal. Oke, kalau bicara tentang adanya hero bisa punish balik, ada Grok. Atau hero-nya Afro, ada Khalid dan Badang. Wah, Badang ya. Kalau Badang sih Arlotnya bakal full senyum bareng sama Fredrin nih. Ya, Chain CC-nya akan mengerikan banget soalnya kan. iya pilihannya banyak sih, Grok, Khalid, dan juga ya ada Grok saya Grok. udah kali Grok. oke lah ya buat counter initiate ya. Oke, Lunox Grok ini punya win rate yang sebenarnya cukup tinggi. Mid laner yang lumayan ideal juga untuk bisa meltdown depan. Tapi permasalahannya jangan lupa nih, Cici bawa Vengeance harusnya. Ditambah lagi Alice. Ini akan menjadi sebuah ancaman untuk Lunox kalau Lunox-nya dalam keadaan yang mispositioning. Oke. Tapi menuju ke game yang terakhir sebagai Iya. match penutupan juga di regular season. Walaupun hasil tidak akan Berubah apapun. Iya, berubah apapun. Dan Sujin harus merasakan momentum ini lagi loh. Bro. Iya, dua Aduh. kali loh. Dua kali. Season Sujin. 12 Ya, dan juga season 16. dia harus merasakan ini lagi. Au. Aw. Oke. Tapi harusnya udah terlatih lah di waktu itu. Iyalah udah melanglang buana juga kan secara Betul. mentalitasnya juga. Ya udah kan. kalau begitu ini ada game yang ketiga dan juga game yang terakhir dari babak regular season MPLI di season 16. Terakhir pula untuk malam hari ini. Sekali lagi, MPL Arena, mana Suaraja? Agak lemes dikit tapi nggak masalah. Dalam mas mereka. Iya. Karena kita juga udah disuguhkan dengan game deg-degan yang durasinya juga panjang banget ya. Banget. 25 menit. Tapi untuk sekarang kalau kita ngelihat bagaimana Toy dengan adanya Cici Gold Lane bertemu dengan Granger nih bro. Wah, tapi sedikit riset dulu kita lihat di area midnya karena adanya minion equilibrium yang dikacaukan dengan adanya Grok.
Jadi Sutsujinya sampai ngebantuin untuk clear cepat. Yap. Dan Rins masih mencoba untuk memberikan tekanan ya melalui Astral Sphere yang bisa ditembakkan juga. Tapi masalahnya X-Magic juga punya damage dan rapatnya menutup sedikit jalur RRQ. Oke, di arah bottom lane dari Dairen dan juga Kars. Wah, mereka pernah membela tim yang sama berarti ya. Iya juga ya. Anaknya Coach Chico juga dua-duanya. Bener juga ya. Ya anyway di bagian top lane juga kayaknya Shiva lebih dibutuhkan sedikit karena range lebih leluasa untuk memberikan poke damage. Bedanya nanti Toy selesai War Axe dia bakal lebih aktif untuk melanjutkan team fight-nya. Sementara Shiva butuh 2 item kan. Oke. Sementara ya keadaannya juga masih tenang ya, belum ada inisiasi pick off juga yang ingin dilakukan oleh Idok. Belum. Semenjak karena mengetahui follow up damage-nya masih belum pasti ya, dan chance to play off ini udah 100% dipegang Navi. Sakit banget Kars. Yap, itu dia ya. Semakin jauh pastinya projectile yang ditembak sama Rins akan semakin menyakitkan juga damage-nya. Jadi ya di belakang Kars ternyata tidak terlalu aman. Dan kembali lagi pertanyaannya adalah siapa yang nantinya akan bisa memberikan follow up damage secara pasti atas inisiasinya Idok, Prof. Oke, sekarang X-Magic mencoba untuk bisa mengejar ke arah Rins. Solo kill. Solo kill. Berhasil dapatkan Rins yang sebentar sekarang ada pertempuran di area Turtle dan siapa yang akan mendapatkan Turtle sebenarnya ternyata adalah Sutsujin. Namun daerahnya tertinggal sendirian di bagian belakang masih sempat untuk berpindah. Yap, dari nyawanya Rins tuker Turtle ya. Ini masih bisa dibilang keuntungan buat RRQ nggak sih, Prof? Ya lumayan kalau sharing gold tapi balik lagi X-Magic. Dia kalau secara individual bakal berbahaya. Dibalik sih. Waduh dilempar dong X-Magic. Ada bantuan dan sekarang X-Magic down. Yap. Diimbang ya. Karena nggak ada flicker juga tadi X-Magic-nya ya. Lebih memilih untuk flicker ofensif tadi dan kebetulan nggak ready di Brilliance of Wonder-nya. Ya, dan sekarang gamenya akan berlangsung lebih pasif lagi karena mungkin membuka ruang bagi Sutsujin untuk menunggu dia selesai dengan minimal 1 item biar bisa join team fight. Oke. Dan sekarang kembali lagi untuk bagaimana poke damage coba untuk disumbangkan terus-menerus oleh Rins-nya melalui tembakan jarak jauh yang dia berikan. Sementara kalau ngeliat dari Navi ya mereka belum masih terlalu bergerak banyak ya. Mereka memilih untuk main sabar terlebih dahulu sembari menunggu nantinya momentum dari Afro. Ini dia nih momen dari Afro nih dengan tectonic charge. Jangan lupakan juga bagaimana cara dia. Wah Ini dia. langsung ditabrakin kayak begitu dong Idok. Merasakan akibatnya. Yap, dan karena secara follow up damage ini lebih pasti nggak sih dari Navi kalau misalkan mau initiate. Dan ngelihat Shiva yang join itu jadi salah satu jawaban. Bonus ya. Damage tambahannya ada, Dead Sonata juga masuk banget tadi. Dengan adanya Darkening yang di-spam dari X-Magic. Sementara kalau kita ngelihat dari setup Turtle-nya, next harusnya bakal lebih sadar juga untuk Afro ketika kita melihat bagaimana kehadiran dia dengan tectonic charge-nya lebih dibutuhkan. Karena kan sebelumnya belum siap nih, beda sama Idok yang hanya bermodalkan ejector. Oke. Tapi Turtle akan segera muncul yang dimana harusnya mungkin secara head to head Woshipol akan bisa lebih unggul juga untuk bisa mengontrol dari netral objektifnya. Tapi kalau ngelihat dari RRQ ya mereka juga nggak segan-segan sih untuk coba makan dulu siapapun yang ada di depan. Terutama semenjak dari Afro-nya belum punya item defense yang mumpuni. Mungkin sekarang Sutsujin yang bakal bisa jadi follow up untuk sementara waktu. Wah dilempar lagi tapi itu adalah Afro. Iya. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko untuk bisa membawa Afro masuk ke dalam zona defensif. Yap. Karena mungkin Sutsujin ya yang bisa nge-follow up. Dan Sutsujinnya masih baru beres ke arah purple buff dan fokus ke arah jungle-nya terlebih dahulu. Sementara setupnya udah mulai terlihat dari keduanya menuju ke arah Turtle. Yep, Idok mendekati tadi dengan smart vision yang dimiliki. Sementara sekarang Toy malah terjebak sendiri Toy. Apa yang terjadi? Tapi Toy-nya masih bisa bertahan dengan satu pager yang tim kanan juga Yoyo Blitz. Bentar dengan terside goal. Tapi Toy-nya pun berhasil langsung dihancurkan dengan saja cepat. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Mereka mencoba untuk bisa mendominasi. X-Magic berusaha untuk bisa mundur ditembak tadi sampai terakhirnya. Rins mendapatkan poin kill tambahan. Yap, dan RRQ mereka ngeboost banget dari segi goldnya juga. Oke, satu upaya pencurian ke arah. Oke, di badan ini Dok dong. Yap, karena upaya pencuriannya masih gagal ya. Masih ada orange buff yang dikantongi sama Shive. Tapi kayak ngelihat dari RRQ, mereka terlihat lebih lepas ya di game kali ini. Ya karena bermainnya mungkin juga dengan metode yang pick off ya. Dimana ini playstyle yang lumayan lebih fleksibel untuk mereka. Ketemu hero lawan mereka bisa gas. Kalau dengan damage yang cukup juga apalagi dengan adanya Hunter Strike dari Sutsujin harusnya bakal cukup juga. Karena udah ada penetration, udah ada tipe burst damage single target juga dari Rins. Jadi siapapun yang di ejector akan sangat mudah sekali untuk bisa dipunish. Yap,
Bottom lane Kars bakal coba ditabrak. Oke. Berhasil nggak tadi? Dia untuk bisa mendapatkan ke arah Kars, tapi Karsnya masih bertahan sendirian. Tapi Karsnya dengan vengeance. Balik ke arah Kars, gagal kali ini. Yap, oh, hampir juga Sutsujin kena damage turret ya. Untungnya hancur duluan, sehingga Sutsujinnya masih aman dan dapetin pertukaran antara turret dan Karsnya pun menjadi bonus yang ditabung untuk RRQ. Menurunkan Worshipful dan X-Magic. Wah dilemparin dong, jahat banget. Ini dia idoknya yang bermain lebih ofensif juga karena Navi terlihat bermainnya sangat-sangat lebih cenderung pasif. Terlebih ketika Sutsujin udah menang dari segi level nih melawan Worshipful. Sebuah bentuk yang terlihat jelas kalau misalkan kita membandingkan dengan adanya farming pattern yang dari awal udah sangat aman sekali bagi Shin. Dan bedakan sedikit dengan adanya Fredrin yang udah kalah dari awal dari segi objektifnya. Oke, tapi untuk sekarang kembali lagi bagaimana RRQ bisa bermain jauh lebih agresif dengan membawakan hero-hero pick off kayak gini. Apalagi ya udah follow up damage-nya juga udah cukup ada ya. Terutama Sutsujin yang udah mendapatkan power snowball-nya dengan Yi Sun-shin. Wah. Udah gitu di screening balik sama Rins-nya. Dia Rins Itu dia. ngepok dari jauh juga bete nih. Afro, Worshipful, dan Worshipful dari tadi juga nggak punya posisi yang leluasa gitu loh, Prof. Jadi nggak leluasa buat teamfight ya. Karena mereka nggak 100% dari segi pool HP-nya. Bakal sedikit kesulitan. Dibalaskan dengan Death Sonata yang nggak begitu berasa sebenarnya. Yap, Afro dalam rebutan terlihat sedikit tadi dan mereka mencoba untuk bisa menekan ke area dari Turtle. Tapi mendadak, Turtle-nya tetap bisa diamankan oleh Sutsujin. Pertempuran kembali terjadi di mana Worshipful sekarang langsung dihancurkan kembali. Akankah Toei bisa dihancurkan? Tapi sementara sekarang X-Magic ada di bagian belakang berusaha untuk bisa mengatakan damage tapi malah menghantarkan nyawanya. Ya karena minimal mungkin itu aja yang bisa dilakukan sama X-Magic ya. Flicker dan dapetin double kill. Kalau enggak ya nggak akan ada pertukaran atas hilangnya 3 pemain dari Navi, Prof. Ini Sutsujin semakin superior sih. Dengan adanya leading 3000 gold, RRQ akan semakin lebih leluasa untuk menjalankan pick off mereka. Dan apalagi dalam keadaan seperti ini, lihat tuh 1 kali poke damage yang diberikan sangat terasa sekali. Pedih ya pastinya. Pedih banget. Poke damage dan ini akan scaling lagi pastinya dengan item-item yang mumpuni nanti dari Rins. Terutama kalau udah jadi Wishing Lantern itu. Agak sedikit mengerikan untuk bagaimana frontliner dari Navi. Tapi ya dengan membawakan ke arah utility jungler justru berbanding terbalik di mana Sutsujin ya yang dapetin perfect turtle barusan. Ya udah pasti. Karena buat sekarang farming pattern yang tidak terhentikan, laning yang masih terbuka bebas, akan terus bergulir bagi RRQ. Apalagi dengan adanya Yi Sun-shin yang harusnya sesaat lagi akan selesai dengan Endless Battle. Udah punya Blade of Despair dia soalnya. Oke. Lightning Truncheon untuk Rins. Oh, dan sebenarnya wah. Wait, final slash. Mendadak tadi mendapatkan ke arah daerah Throne of Ruin. Dan memberikan waktu untuknya bisa kabur. Ya, masih bisa kabur ya walaupun memang agak sedikit hampir di commit juga sama pemain-pemain dari Navi. Tapi ya masih ada pergerakan dari Dairon dan sementara dengan Dairon yang selamat atas beberapa cicilan dari Navi. Ini ada space lagi yang bisa didapetin sama Sutsujin. Ini udah terlalu snowball, udah level 14 bahkan sekarang. Bedanya 4 level loh. Ya kan, berasa banget tentunya buat Yi Sun-shin. Yang free farming, bener-bener dikasih ruang, dapat objektif juga, perfect turtle. Ini tinggal nunggu aja sih waktunya untuk big fight. Throne of Ruin, ditambah lagi dengan adanya Astral Echo. Itu akan membuat damage ledakan dari RRQ semakin masif lagi. Oke, Worshipful bakal coba untuk memegang ke area dari Lordnya dulu. Wah, dicicil terus nih ya. Berasa tuh. Iya. Dan Idok, ancang-ancang. Ejector masih belum mengenai target yang diinginkan. Dan Toy-nya juga dari tadi emang selalu target menuju ke arah belakang. Fokus banget. Kalau nggak ke arah belakang emang cukup disayangkan ya karena nggak ada pilihan. Ya dan ini pertempuran akan terjadi. Throne of Ruin. Dari Dairon begitu indah tadi terlihat di dalam area tersebut. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan satu persatu. Dan untuk sekarang menyisakan X-Magic sendirian. Iya, dan itu di Astral Echo di combo dengan Throne of Ruin. Yang kena langsung menuju ke arah 3 target dari Navi. Fokus menuju ke arah inner middle turret terlebih dahulu dan Lordnya akan disolo aja oleh Sutsujin. Wah, ini bakal jadi free Lord harusnya. Navi tinggalan 7.000 gold lead. Dan sekarang RRQ yang lagi leading dari segi temponya. Mereka nggak akan menghentikan tempo ini. On the way, Malefic Roar untuk Koh Ujin. Ini akan ngebuat damage itu yang diberikan terutama untuk para front line. Ya mungkin untuk Worshipful terutama akan sangat-sangat terasa lebih dalam lagi. Alright.
Tapi sekarang fokusnya lagi coba untuk menghancurkan setiap struktur bangunan yang ada ya. RRQ fokus ke arah top lane. Lordnya juga udah mulai spawn di arah tengah. Akan seperti apa lagi nantinya defensif dari Navi. Karena ya mereka kelihatan main udah lepas banget aja. Kadang jadinya kelepasan. Kelepasan, itu yang bahaya gak sih? Main lepas, kelepasan. Dan itu ngelakuin misplay. Tapi buat sekarang dengan keuntungan 8.000 ya kayaknya enggak sih. Apalagi udah jadi Malefic Roar. Ini bakal berasa banget buat Sutsujin nantinya. Damage steal yang diberikan akan sangat-sangat lebih dalam. Itu dia wishing letter untuk Rins. Oke, sementara sekarang Astraliga tadi udah langsung terlihat. Beberapa player sudah terlihat dengan sangat jelas. Satu bestar dari Amit sudah dihancurkan pula. Yap, dan semakin kita di belakang semakin gak aman ya. Shive tiba-tiba kena tembakan Astral Sphere barusan. Ya itu meteor nyasar ya. Bener-bener gak bakal expect kalau misalkan di belakang yang bakal kena. Buset, kena meteor, dinosaurus saja punah ya. Waduh. Iya. Apalagi Granger. Betul. Iya. Mas-mas bawa violin kan. Iya. Oke, sekarang menyisakan hanya 2 base turret saja dari Navi. Pressure yang coba untuk dimainkan oleh RRQ juga mereka nggak wow. Berhasil tadi melempar ke arah satu player. Namun sekarang Jairan. Dan knock ruinnya tadi connect ke arah 2 player sekaligus. Jairan benar-benar harus kembali dari ke arah beberapa player. Begitu banyak tadi damage teman berat tubuhnya yang membuat sekarang si Ipe pun 1v1 situation. Akankah RRQ langsung menutup game yang ketiga ini? Harusnya masih ada satu wave minion di arah bottom lane. Fokus ke arah base turretnya terlebih dahulu. Dan hanya menyisakan 3 pemain. X-Magic maju. X-Magic satu terakhirnya X-Magic. Hampir saja tapi panas lantai dalam dikeluarkan. Special Sutsujin masih sempat bisa kabur. Karena berhasil dihancurkan sekarang Bestia. Dan Bestia. Walaupun Selesai. kemenangan kali ini memang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Tapi kemenangan 2-1 bukan hal yang diinginkan. Memberikan satu game untuk Navi. Ini menjadi satu hal yang menutup mereka juga berkesempatan berjuang kembali di playoffs. Walaupun harus menorehkan sejarah buruk, RRQ menyelesaikan game ini dengan kemenangan 2.